Itu ada niat, nanti itu ada niat. Nah, orang selain orang Islam, Muslim, mereka tidak sah niatnya, tidak sah niatnya. Maka kalau sekali mereka maju wajib, tidak niat, bodoh, tidak kaki dua mereka bodoh maju wajib dan tidak lagi. Walaupun misalnya nama tapi jangan pakai mereka, jangan mereka, ya. Kenapa banyak yang bilang karena suci dan karena dosa itu perlu niat. Niat itu harus bagi Islam. Mereka itu atamis anak kecil yang sudah mengerti tamis. Sekalipun dia belum hamil. Kalau dia tidak tamis, maka niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah. Kalau dia tamis, sah. Tambah lagi kalau dia sudah itu sebenarnya berkaitan dengan niat tidak sah. Makanya kalau anak kecil diajak oleh waktu menyukai haji, dia kan belum sah niat dulu. Yang niatkan umur, nah itu hajinya belum menggunakan kewajiban dia sebagai orang Islam. Maksudnya kalau dia pakai besar, banyak duit, badan sehat, mampu berhaji, dia masih berkewajiban untuk haji. Berkewajiban untuk haji. Kalau saat dulu dia pernah diajak haji, belum balik, bahkan belum tamis. Kalau dia haji, ibadah harus bersuci terlebih dahulu, maka dia harus cukup. Nah yang niatnya itu umur. Itu kalau berhaji itu bukan haji atau umrah. Yang kedua walma mutahhirul mutahhir. Saat berikutnya bersuci tersebut harus menggunakan baju yang suci mensucikan. Tidak boleh kita menghilangkan hadas dengan baju yang sama. Jadi baju itu ada namanya ma'ul mutlaq. Ada lagi namanya air tersebut suci mensucikan. Ada suci tidak mensucikan. Ada suci mensucikan tapi makruh pribadi. Itu macam kalau suci mensucikan dia suci tapi boleh untuk dipakai bersuci menggunakan hadas, itu namanya suci mensucikan. Ada baju tersebut juga suci tapi tidak boleh berwudu, apalagi mandi. Baju apa? Baju serok, baju suci tidak suci atau baju logam? Suci boleh tapi tidak boleh pakai serok atau baju suci dia boleh diminum tapi tidak boleh berwudu. Itu namanya suci dan tidak masuk. Ada lagi baju tersebut suci dari makruh, itu makruh syabas. Ada lagi air yang mustahman, dia suci tidak disuruh bersucikan. Dia suci boleh diminum, tidak bersucikan. Nah, mustahman ini tidak boleh untuk bersuci. Aku mau sama air mustahman itu baju yang sudah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib dibasuh atau basuhan wajib. Baju mustahman itu baju sisa basuhan wajib itu sama. Kalau baju sisa basuhan yang sunat tidak usah. Itu habis basuh wajib. Betul ya? Pertama kan wajib. Baju yang nampak dari basuhan pertama itu mustahil. Itu mustahil. Sudah atau yang pertama atau kalau sunnah ulang begitu lagi. Yang kedua yang ketiga itu hukum sunnah. Nah, baju yang kedua kita basuh lagi, yang ketiga boleh kita kadang boleh digunakan untuk berlebaran, itu tidak usaha karena kata digunakan membasuh basuhan yang sunnah. Itu yang kedua dan yang ketiga. Tapi kalau digunakan membasuh basuhan yang lain
kecuali kalau dia banyak bola, ya bola, atau dia main musik, nggak bagus. Nah, sama-sama lalu main musik, banyak nih, ya, cuma bersama air bersama tidak boleh menggunakan buat suci yang duduk atau atau kalau terpaksa atau sengaja maka ya tidak sama lagi. Nah ini dari tadi bersama. Ya, itu syarat yang berikutnya berhadas itu harus menggunakan baju yang suci mensucikan. Ya. Wala yasih orang hadasi, wala izalatul najasi illa bima'il mutlaq, tidak sah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis illa bil ma'il mutlaq, kecuali dengan air al-ma'ul mutlaq yang bukan bersama atau bukan yang suci tidak bersama. Itu namanya ma'ul mutlaq. Murni masih banyak bersama. Masih belum pernah dipakai untuk masalah wajib, belum pernah dicampur teh, belum pernah dicampur masih bening atau banyu sungai itu. Itu nasi bening baru dan kalau itu memang aslinya seperti ya. Apa maksudnya tersebut bahwa mana dalam sama awalnya mengambil air yang melaku yang mulai turun air yang turun dari langit yang keluar dari bumi atau mata air. Jangan boleh. Ya kan belum sama nih, belum pakai ada banyak boleh. Banyu mati dari banyu atau dari sungai boleh. Boleh boleh. Wa idza taghayyara ta'mul ma'i aw lawnuhu aw rihuhu taghayyuran fahisan. Muhammad syai'in tahir yastamil ma'anhu kaza qaran bil asnam wal ismi wal nuwa wal qali lam tajal ta'arubi. Kalau misalkan bahan tersebut berubah warna, bau dan rasanya banyak yang akan bercampur dengan sesuatu sehingga berubah dengan sirup dan mau atau dengan pasir dan segala macam. Bahwa dengan bahan tersebut maka bolehnya tidak atau tidak sah. Boleh tidak sah. Kalau banyak tadi berubahnya banyak. Kalau sedikit berubahnya maka kalau sedikit hukumnya sedikit boleh. Nah sedikit banyak ini berubahnya banyak seperti apa? Ini banyak itu tidak berubah. Cuma lu berubahnya dengan apa? Kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis, dia najis. Kalau berubahnya dengan sesuatu yang suci, dia tetap suci. Hanya saja tidak boleh digunakan untuk penggunaan hadas. Nah kalau dia berubah tersebut juga dimaknai perubahan ini banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit itu seperti apa? Kalau banyak itu uang ketika nyimok baju tersebut dia sudah bukan baju mutlak lagi bentuk. Jilbab itu kalau berendam sabun, Kalau datang baju sabun, kamu sudah bercampur bau dengan baju sabun, dicium wangi, warna sabun, itu dulu. Kalau masuk dan jilbab sabun dimpek ini. Ketika dimpek kan kadang-kadang bau itu sudah lembek, berubah. Diangkat sabunnya, bangunya diaduk atau ternyata hilang berubah. Itu tidak berubah, masih boleh digunakan. Itu masih boleh digunakan. Tapi kalau sudah menjadi satu, mungkin bukan baju terang lagi, bau sabun, bau sabun bahkan berdua itu, nah itu yang tidak boleh. Ya, kedua itu perubahan yang tidak boleh itu yang menyatu sama baju yang tidak bisa dipisah lagi. Kalau dia berubah bisa masih boleh. Contoh baju tersebut berubah karena apa? Karena masukan minyak wangi. Senang banget kita ini yang sekali. Kan berubah wangi.
berubah. Tapi kan minyak sama wangi tak baca bertemu. Tak baca minyak. Berarti minyak tadi bisa. Minyak tadi bisa. Maka berubah kamu dengan minyak tadi masih boleh bergolongan. Kalau perubahan ini belum menyatu minyak yang bisa. Bisa pun minyak atau dikaiskan diulur dengan bawang, jangan ulur dengan minyak. Maka bahan tadi boleh masih digunakan. Enggak sih? Itu kalau di rumah kalau coba. Juga tuh jangan langsung buat. Jangan langsung dibuat. Minyak beda kalau sedikit masih boleh digunakan. Karena dibuat. Enggak sih? Wala yakunu taqayyusu bil muqsini wal qurab wa tuhrim ma fi maqarihi wa wa'rihi. Yang berikutnya juga tidak apa-apa digunakan untuk ulur mani kalau berhubungan dengan sesuatu yang memang keberadaannya dibantu. Itu yang lumur. Lumur itu kan tidak tinggal ganggu. Dia kalau mulai karena kita dimakan tiba-tiba banyak orang-orang mulai badannya gede, lama hidungnya kan sampai wangi. Itu tidak jadi masalah. Atau berubah dengan tanah yang ada di bawah, lalu kan berkambang. Itu mereka berubah. Bukan saya ini yang mesti ada. Ya apa pun cuma mesti kan coba. Ya, ada. Ya, karena itu sulit untuk dipisahkan dari mana. Berikutnya berubah dengan sesuatu yang memang ada di dalamnya banyu juga. Dalam misalkan nyampak, dalam ke sungai, dalam banyu, nyampak terus dalam sehingga membawa banyu, maka boleh. Karena orang boleh cara bisa dihindari dan kasih baca yang dalam nyampak. Jadi itu perubahan dalam banyu, tapi masih boleh banyu digunakan. Selain itu maka tidak boleh. Nah itu maka tidak boleh untuk menggunakan untuk ya. Wala tasihhu taharatu bima tatahharu min hadasin aw najasin. Tidak sah juga bersuci dengan banyu yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Tidak sah digunakan lagi untuk menghilangkan hadas atau najis. Dengan syarat kalau banyu tersebut berubah dan najis tersebut memang masih belum hilang ketika disiram. Karena itu ada darah kering itu siram, darahnya masih ada. Banyu yang lewat pada darah tekanan tadi itu lebih najis. Karena kalau dia sedikit melewati najis itu tidak. Ya Allah, ya. Atau ketika disiram hilang darah tersebut, hilang darah tersebut, hilang. Maka banyunya tidak ada. Sama seperti kita berjemur. Kita ya. Kalau kita berjemur darah buang air kecil, kuyuh, ya, makanya jadi yang kedua. Ketika kita nyiram sekali, kencing tidak ada lagi, maka banyu yang berarti tidak najis. Banyu yang berarti tidak najis. Tapi kalau ternyata kita siram najisnya masih, maka banyu yang berarti dari yang benar najis. Ya, jadi itu hukum banyu berarti seperti itu. Karena kadang-kadang kalau WC atau dalam WC kadang-kadang itu WC ini baru najis atau tidak? Ini najis atau tidak? Hukumnya dari seperti itu. Kalau najis yang kita buang kita yang kita siram tadi ternyata masih tidak hilang, maka banyu itu dibatalkan lewat. Menyentuh najis itu jadi najis. Tapi kalau kita siram hilang najis, banyu itu tidak najis. Itu hukum banyu buat. Ya. Tanbihun. Awqat al-mutawallimu yadahu ba'da ghusli wajhihi jami'i marratan aw al-junubi ba'da niyati lima ma'in wa
sarafa wa nawal ikhtilaf lam yadur wa lam yadur sarafa baqi musaman. Nah, jelas. Seandainya wawunya muruk, memasukkan tangannya ke dalam banyu sedikit, baik sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Ba'da ghasli wajhi, setelah dia membasuh wajah seluruh marwatan. Ini ketika wudu kan basuh air, mulai kalau wudu. Selesai niat, selesai basuh air, dimasukkan tangannya, dijulurkan tangannya ke mani sedikit. Atau mani wajib. Kemudian mani wajib keluar dari tangan. Sebagian. Dia masukkan tangannya ke banyu yang sedikit tadi. Sedikit tadi dia masukkan. Maka banyu tadi menjadi musama. Banyu menjadi musama. Maksudnya kadang-kadang ada orang sekarang mandi atau mulut banyu sedikit. Sebenarnya tidak jadi masalah. Memang agak terbayang. Kenapa dikatakan musama? Ketika tangan kita basuh, sedangkan kita sudah niat tadi berwudu atau mandi, kita tarik tangan, berarti kita dianggap sudah basuh tangan dengan banyu yang sedikit tadi. Berarti banyu tadi bekas basuhan tangan ini sedikit. Basuhan yang berapa? Pertama bersama. Mandi wajib yang dulu, baru seper, besar. Kan kurang dua sedikit. Dengan mandi wajib kurang. Belum tercantik, tangannya nggak terjelur. Berarti tangannya dianggap sudah suci, dibasuh dengan banyu dan keberatan. Tapi banyu yang lain dianggap bekas basuh tangan bersama. Ya, itu kalau banyu sedikit. Dan kalau dia tidak niat yang ikhtilaf. Apa niat ikhtilaf itu? Niat ikhtilaf itu niat nyampe banyu. Nah, ketika dia niat nyampe banyu, tangannya masuk, tangannya tidak dianggap dibasuh oleh banyu tadi. Itu boleh niat ini ikhtilaf. Sudah, apa itu kalau banyu sedikit? Kalau kita celupkan berarti kita dianggap basuh tangan dengan banyu tadi. Sedikit bersama kan? Tapi kalau kita niat masukkan banyu, ngembek banyu, nah itu beda lagi. Kalau kita niat ngembek banyu, berarti kita tidak dianggap basuh tangan. Kalau tidak dianggap basuh tangan, banyu yang kita celupkan tangan kita tadi, berarti tidak dianggap basuh tangan, dianggap ngembek banyu. Maka tidak bisa bersama. Itu dia ini. Kalau dia itu berapa? Sebutkan. Ketika masukkan niat, bahasa Indonesia dan bahasa Arab sebenarnya, kemudian sampai banyu. Jadi niat masuk itu niat nyedok banyu. Nah, kalau kita niat nyedok banyu, tidak dianggap ini mau basuh tangan. Nah, sampai banyu basuh. Nah, kalau tangan sudah dibasuh, sudah suci. Nah, usah kepala masuk kaki, tidak ada masalah karena terus. Tidak dianggap membasuh lagi, kalau sudah dibasuh. Mandi wajib itu dulu, harus sedikit berwajib, harus sedikit. Kemudian mandi wajib pada tangan. Kalau awal ketika tangannya masuk, tangan basuh dulu. Mandi wajib banyak sedikit, pas-pasan. Kan kalau ketemu tangan sama. Nah, ketika sudah niat, tangan ke kanan kan kanan mandi. Basuh lalu tangan. Kalau sudah berbasuh, berarti dia sudah disucikan. Kalau sudah disucikan berarti dia sudah suci. Kalau sudah suci masuk tidak dianggap basuh lagi. Berarti kalau tangannya masuk sudah dibasuh tidak dianggap besar. Jadi memang kalau disucikan kan ada hati-hati. Nah, itu kalau dia tidak niat ini. Tapi kalau niat tidak atau tidak banyu maka aman. Banyu tidak dianggap besar. Jadi ini syaratnya bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Islam tamyiz banyu harus mensucikan, bukan banyu Islam, banyu bukan banyu yang berubah yang tidak berkaitan dengan dispensasi dari syariat. Dan juga kalau wong tersebut bersuci dengan banyu Islam maka tidak sah bersuci. Ya, tidak sah bersuci. Yang kedua
hati-hati kalau buruk dimulai sedikit atau mau sedikit setelah niat hati-hati tangannya tercelok tidak niat yang berpayu maka menjadi bersama terus bersama lemak kalau dalam disampainya baru pas-pasan itu lah aman cocoknya buang ke atas buang aja kecil belum jauh kalau sudah bersama tidak boleh buat mengira atas tak boleh mengira atas itu baru dia kira lebih aman dia tidak aman itu kelebihan kalau kita tahu dan boleh tidak tahu dari sini kita dapat masuk ke ember, kan terlalu Nah, yang mengerti tadi, aku menjadikan bahan yang bersama atau tidak? Itu dalam rangka ada perubahan yang kira-kira. Maksud kira-kira kan kira-kira kan baik, bahan ember yang kena percikan tadi. Kalau kita kira-kira bercampur dengan benda cair yang punya warna dan rasa, jadi
tetes 10 tetes. Nah, kalau kita misalkan banyu seember tadi, kita campur dengan banyu yang punya warna sirup bagian berapa? Seukuran berapa tetes banyu mustakmal tadi? Karena banyu mustakmal itu 10 tetes. Orang milih itu kira-kira berapa? Dicampurkan dengan banyu yang ada tadi kira-kira sirup yang seukuran banyu yang tetesan tadi merubah banyu dalam ember atau tidak? Tidak. Kalau sekiranya sirup tadi tidak merubah banyu dalam ember, banyu tetes sama yang mustakmal itu tidak berubah banyu dalam ember, maka banyu tadi masih boleh berubah. Tapi kalau tetesan terlalu banyak, tetesnya 50 atau sekilo, kalau 50 tetesannya dari secantik besar, masuk juga ember. Maka kira-kira kan kalau sirup secantik merubah banyu dalam ember atau tidak? Merubah banyu mustakmal tadi dijadikan banyu ember dan mustakmal. Nah itu cara mengetahui perubahan secara biologi. Nah tapi banyu yang tetesan tadi itu tidak berubah banyu yang ada di tanah. Jadi kalau ya boleh. Kalau tadi kan ini kan banyu ini ya sedikit kan tidak perlu banyu. Boleh. Banyu campak tikus Banyu campak tikus itu apa? Kalau dia yang ada itu, kita masih suci. Kalau seperti banyu yang dibilang tersuci, kan banyu itu tidak tersuci. Nanti saya beda ya. Kamu tak tikus lewat baik. Nanti saya beda. Nah, pertama tikus itu dari mana dia lewat? Kalau dia cuma dari kucing alam, anak dia kan itu tidak. Ya, maka banyu tadi dicuci. Sama seperti kucing menyilat banyu. Kira-kira banyu yang dalam kucing itu masih boleh digunakan atau tidak? Maka jika aku buat kucing ini, najis atau tidak? Kalau misalkan mau najis, misalkan kucing itu habis sedikit tikus, minum banyu juga. Nah, berarti bawahnya najis atau tidak? Najis kalau ada tikus. Nah, banyu baskom tadi jadi najis. Ya, tapi kalau kucing itu terima, maka banyu dia tadi suci. Atau dia pernah makan tikus tapi minggu yang lalu, seminggu yang lalu misalnya makan tikus, tiba-tiba lihat banyu juga baskom tadi. Najis atau baskom tadi? Tidak. Kenapa tidak? Kemungkinan sebelum dia lihat baskom sudah sudah suci. Berarti sudah suci. Nah itu banyu dari putih atau dikatakan bahwa itu sudah masuk sesuatu yang dimana. Jadi kalau bangkit itu harus lagi, bangkit deh. Kalau banyak gelapnya, kalau banyak gelapnya, saya ngaruh banyak gelap deh. Boleh Kalau gara-gara apa? yo agak lu aja. Sini bau. Oh itu karena tradisi dulu lah. Ya, betul. Tidak apa-apa. Asli seperti itu. Asli seperti itu. Bukan dibuat. Asli yang Kalau banyu mandi kena kotoran cecek mana? banyu ada kotoran jejak. Mandi banyak ini. Kalau misal seberapa lah, lebih dari setengah. Kenapa? Ya, kenapa? Berapa bulan? Berapa bulan lagi? Nah, di akhir kita akan solusi. Kami pengalaman itu seperti itu. Pengalaman itu seperti itu. Yang mana pada lagi, baik. Bundri macam tu. Bundri ya, saya sama bundri je tu. Laundry. Laundry baju, karena masih laundry. Masih laundry itu suci ya, kadang-kadang laundry cuci doang tidak suci. Karena seperti ada juga yang mami juga suci. Nah kan kalau laundry itu hasil, karena kita tahu lah kamu ngerti gimana, kamu ngerti tentang medis.
Laundry itu dialirkan ke sungai. Harus kalau anak yang biasa tidak basuh cuci di mesin cuci, kan laundry masih mesin cuci ya. Banyak itu ada ya, banyak itu nah. Kalau banyak yang ngalir, maka tidak apa-apa, dia suci. Nah, repot itu kalau banyak ini tidak dialirkan sama. Contoh dialirkan ke apa? Kalau contoh bisa tidak banyak di sini. Baju yang campur najis kena macam-macam tadi dipasangnya nyuruh bisa dicuci ya campurnya kayak habis campur berarti diaduk ya diaduk buang tutup lagi masukkan lagi terus seperti itu suci wangi. Jadi kalau ini tergantung mencuci ya tergantung mencuci. Kalau memberikan dalam pencucian hukum baju yang dicuci laundry ya tergantung yang nyuci. Kalau yang mencuci dari harus tahu tentang najis, tentang cara mencuci menghilangkan najis, ya maka baju yang laundry ya suci. Tapi kalau yang mencuci tidak tahu kalau ngomong nanti pak mencuci rapi misalkan seperti itu. Campur alkohol banyak supaya masuk juga tahu bekas nanti dia bajunya tidak suci mana mati. Tapi secara merata itu dengan baju yang laundry itu nanti tidak bisa balik tergantung uang yang mau cuci karena laundry itu tempat cuci. Ya, sebenarnya bukan hanya laundry, kita juga pribadi sama. Kalau kita datang ke cara cuci juga udah penyakit. Ya, kalau kita datang ke cara cuci mengenai aja sudah bisa. Jadi mereka. Yang belum mulai ya, adalah haji. Setelah dewasa, langsung aja kita haji. Karena dia tak ada haji lagi, tak ada haji lagi. Itu sekali lah, agak kecil lah. Kita dapat haji, kita ikut. Tapi itu mana mau pribadi, haji ya itu berarti ada kaitan dengan ini kan? Karena antara yang berhaji dan dia haji 2 kali. Jadi bukan haji 2 kali, jadi haji 2 kecil itu belum merupakan syarat terpanggil seorang Islam. Karena saat itu dia syarat menghilangkan hadas belum terpanggil. Masalah kalau haji malah ini masalah ini urusan ini malah lebih hati-hati. Kalau masalah banyak, masalah ini ada. Kalau masalah ini, kalau bisa tidak berani sedih. Sekali itu tidak berubah. Sekali itu tidak berubah. Memang kalau kita terapkan masalah satu ini, memang agak sulit. Tapi kalau kita mampu, bagus. Nah, tapi jangan memasukkan ini sehingga akhirnya tidak jadi guru, tidak jadi ibadah. Ini kering. Karena perbedaan hukum baju ini antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, kadang-kadang sedikit perbedaan sekilas agak belak-belakan. Itu tadi perbedaan ulama itu adalah apa? Kalau kita kembali kepada ulama Imam Malik, beliau itu baju yang penting tidak berubah, awalnya berubah. Nah ini mungkin bisa kita buat di kondisi memang sulit banget. Memang sulit banget. Nah, misalnya dulu, kami dari tinggal di bawah, kita ada ya, mana nama tuh dari kamar mandi harus tahu, jangan lupa niat kemarin.
itu mandinya. Nah, tapi ketika kita berniat seperti itu, kalau nggak bodoh, bodoh harus mandi dulu tadi. Dulu Imam Malik itu mandi dulu. Untuk baru ada lagi sedikit tapi najis, mungkin tidak bodoh. Niat dalamnya mandi, maka bodoh itu cari mandi. Bagaimana contoh kalau mandi wajib masuk seluruh malam. Mandi wajib masuk seluruh malam dan wajib menggosok anggota yang wajib dibasuh. Karena wajib menggosok itu wajib maka boleh. Bahkan Imam An-Nawawi beliau menambahkan kalau seandainya penduduk Damaskus menanyakan aku tentang bang, maka akan dipantaukan dengan mendapat penambahan. Tapi nyatanya beliau sendiri masih berkata Imam Syafi'i. Berarti apa? Itu juga pendapat kuat. Tapi itu lagi kalau memang kondisi tidak memungkinkan atau kondisi tidak ada salah, bukan berarti itu dimana tanpa bersama bersama dan boleh. Boleh diapa ya? Karena ini masalah kenapa? Karena kita malam sendiri. Terus sekarang kan bab kecil-kecil, dari zaman dulu. Zaman dulu bab rumah besar. Babnya besar. Anak saya bawa keluarga itu saya kata-kata minggu ini kalau berapa bukan. Bab panjang besar. Zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang kan ada batas. Karena itu dari zaman dulu besar. Sekarang batas semua di. Kalau mau pulang itu pulang habis kita bab mandi lagi. Kan tempat itu saudara lagi. Nah, kamu seperti itu. Ya, itu tadi perbedaan. Rumah itu kan, memang tapi jangan digampang ya. Mengungsi banyak tamu yang lain. Maksudnya kan pakai yang lain. Ini wah. Jadi ilmu itu nol cahaya. Cahaya hati menerang untuk ini. Jangan jadi keluar. Makanya itulah fungsinya kalau kita belajar. Nah itu solusi masalah pandangannya. Karena tidak tidak namanya seperti musuh. Boleh menikmati, menikmati. Jadi belajar sampai setahun ini. Dan belajar itu, belajar itu apa gitu. Jangan mandi, jangan apa dulu. Nah, kan kadang-kadang itu boleh ketemu. Masalah mana kita sorry lain kalau ini pengalamannya berapa? Kalau kan kita kolam. Nah, kami nak mandi ini kalau berhubungan ini lah. Sedang ke belakang itu ada babi yang mau mandi ini di kolam ini. Nah, ini ke jauh. Ada tadi berubah di mana babi? Kalau di babi ini tidak. Banyak. Tidak belum. Kalau baru sedikit jadi najis. Sudah babi kan cuma tak. Kalau baru sedikit najis, kalau babi najis berapa? Sampai kolam tak kalau Bisa dua bulan, semeter sudah lebih 2 bulan. Cuma jangan standar satu kali jadi memang parah nih coba jadi kecilnya kan waktu itu. Iya. Tidak apa-apa itu. Di luar masalah ini tuh, ada yang hadis fitnah besar itu Tidak ada yang masalah. gimana tuh ini ada pengetahuan fitnah besar Itu apa alasannya? fitnah Nggak tahu. Masih iklan dulu kan? tidak jadi dia kalau sahabat ya, fitnah
DPD dia. Ya. Berapa banyak Gimana kan? banyak kalau hari itu kita berangkat. Kalau banyu ledeng tadi isi bak katanya sampai uduk. Pas ledeng nih mati kita ngusir banyu di bak lagi boleh? Boleh. Ya kita enggak banyu uduk kan banyu ledeng. Pas enggak uduk tadi baru jalan mati ngusir banyu bak boleh? Tidak apa. Iya. Atau di rumah aku Nah. rumah musola. Kalau belum ngerti, Maksudnya ya kadang macam itu yang Di bak isi bak. Masih ledeng kan pas tiba-tiba kita ngurut itu masih ledeng ngusir banyu di bak boleh? Boleh. Hah? dari bahasa tadi kan. Ya sudah, udah, bagus paru, mati ledeng, ngusir banyu bak boleh? jaga sabun dah. Hah? Kan atau mandi ya. Iya. Lagi saya lagi saya. Oh ya, bujang nih, apa nak? Kan lah yang bujang ya, apa nak? Gue dia bocah ya. Yang bujang kan? Dia boleh tanya, yang bujang nih. Anaknya aku yo, tanya yang macam mana? Aku satu Buku yang wajib hukum makin satu. Yang wajib kita 6. Kamu juga saudari, masuk tangan, masuk kepala, masuk kaki dan kaki. 6 wajib kamu. Niat, waspadai, masuk tangan, masuk bagian kepala, masuk kaki, tertib berdoa. Kita wudhu itu kan kalau kami dulu diajari oleh sama nenek dulu itu harus 7 kali. Seandainya kita sekali atau 2 kali itu kan apa? Nah, apa yang penting sudah yang itu apa? Penting rantau. Kan yang sekali itu lagi dua sama tiga itu sunat. Tapi kalau yang pertama kali sudah atau ya tangan berlaku penularan. Apalagi kalau kita dalam kondisi air muncul kan langsung ini kan sudah selesai ini kan. Tidak perlu sampai 2 kali tidak perlu. Tidak perlu wajib sudah selesai kewajiban. Tapi kalau diulang sampai 2 kali tetap harus sunat. untuk agak sudut saja. Sudut saja, kalau sudut. Ketika waktu kaki lain, saya itu tekuk. Tidak sah, tidak sah. Tidak benar kaki harus ya, seperti ini. Di tekuk ya kaki tekuk. Ini itu. Tidak sah. Nah, kalau lagi sakit apa-apa katanya. Kalau sakit, kalau sakit dapur. Benar sakit. Kami ini kan harus kami ini kan Artinya sakit. kaki rawan dengan asam urat. Jadi dalam seminggu ini ada raso-raso semacam yang bisa nepuk. Itu yang jadi apa? Pengalaman yang kadang-kadang ganggu sholat. Aku di belakang itu tadi sampainya aku tidak tahu cara sholat. Nah, tapi kalau dipaksa memang sakitnya harus satu. Yang jadi pengaruhnya itu. Tapi kadang-kadang menahan sampai miring sebelah, tapi sakit tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Serius. Atau sampai belum berapa? Kalau saya tidak Karena anak kalau lagi sakit Ustaz, maaf pakai tongkat Ustaz kalau asam urat lagi datang ya. Iya. Bisanya Tidak apa-apa. Jangan dipaksa lagi nyampah. Bisa. Coba benar. Iya.
anak yang tidak sah. Dengan kota kaki atau menggunakan ya, ini dulu baru kamu. Itu tidak selesai dulu tadi. Selesai dulu. Tidak selesai. Ya, sampai dalam waktu wajib dibasuh selesai. Sebelum akan ada keterangan. Dulu kan basuh muka. Terus lagi tangan. Jangan basuh dulu. Karena itu pertanyaan. Yang selesaikan baru baru sambung lagi. Jadi yang anggota lainnya betul kaki Terus tidak tayamu. yang kan lain sama tangan kan? Kayak tayamu. Kaki dapat dulu. Oke. Benar,